Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabariah, kelas Sistem Informasi 102. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsi, SIMK. Di sini dapat kita lihat review jurnal perancangan sistem manajemen logistik berbasis website pada PT Valio AC Indonesia. Di sini saya akan membahas adanya pendahuluan, pembahasan, hasil dan kesimpulan, dan analisa. Pertama, pendahuluan. PT Valio AC Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, instalasi, dan pemeliharaan berbagai peralatan produk dan persediaan, dan juga merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang mobil berupa wiper. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh PT Valio AC Indonesia berdasarkan kemampuan mesin dan pekerja dapat menghasilkan lebih dari 1 juta wiper setiap bulannya. Namun, penjualan produk yang dilakukan oleh PT Valio Indonesia mulai mengalami penurunan sejak bulan Februari 2022. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam kegiatan pengolahan data inventarisasi barang, ditemukan masalah termasuk pembuatan inventaris laporan masih menggunakan pencatatan dan perhitungan manual, sehingga itu rentan terhadap kesalahan penulisan dan membutuhkan waktu lama menghasilkan laporan yang tepat dan akurat. Proses pengecekan data persediaan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena hal tersebut harus melakukan pencarian dokumen terlebih dahulu. Selain itu, inventaris data disimpan dalam bentuk dokumen kartu stok, sehingga dokumen tersebut rentan hilang kerusakan. Yang kedua, kerangka konseptual. Berikut dapat kita lihat dari software development life cycle atau metode waterfall, yaitu yang pertama adanya requirements analysis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat testing, yang kelima maintenance. Yang pertama metode penelitian. Ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data yang dimulai dari melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek di tempat penelitian dan mengajukan pertanyaan wawancara dengan manajer logistik, manajer produksi, dan supervisor PT Valio AC Indonesia untuk menentukan apakah sistem manajemen logistik ini dibutuhkan atau tidak dalam membantu pengolahan data dan informasi mengenai kegiatan pengiriman barang, penerimaan barang, dan tracking barang pada PT Valio AC Indonesia. Kedua, model pengembangan sistem. Dalam tahap pengembangan sistem manajemen logistik berbasis website ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode waterfall karena pengembangan sistem waterfall lebih cepat dan menghemat waktu. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini, penulis mengimplementasikan sistem informasi inventory pemesanan material yang diuji dengan teknik pengujian black box. Yang kedua, pembahasan, yaitu yang pertama ada teori manajemen sistem atau sistem manajemen, yaitu kerangka kerja atau struktur yang dirancang untuk mengelola dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan yang berbeda dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem manajemen adalah untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut adalah pemahaman lebih rinci mengenai komponen utama dari sistem manajemen. Yang pertama, adanya perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing.
Yang ketiga, pengarahan atau directing. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Yang kedua, teori logistik adalah manajemen aliran perpindahan barang dari suatu titik asal yang berakhir pada titik konsumsi untuk memenuhi permintaan tertentu. Contohnya tertuju kepada konsumen ataupun perusahaan-perusahaan. Tujuan dan manfaat logistik. Mengutip dari Fundamental Manajemen Logistik, fungsi logistik dalam implementasi dan operasi oleh Suntoro, logistik bertujuan untuk mengirimkan barang serta bahan lainnya dalam jumlah yang tepat dan sesuai waktu yang dibutuhkan ke lokasi yang dituju dengan biaya terendah. Selain itu, logistik juga bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran biaya pengantaran supaya tidak terlalu tinggi, menjaga agar layanan logistik tetap baik serta mendapatkan laba yang maksimal. Logistik memiliki manfaat utama untuk menjelaskan alur pergerakan barang, mulai dari pengaturan, penyimpanan, serta pengirimannya. Kata lainnya, logistik bermanfaat untuk menjelaskan alur barang mulai dari awal produksi hingga dikirimkan ke pelanggan. Kegiatan logistik. Dalam jurnal Manajemen Logistik, karya Novelia Utami dan Oni, kegiatan logistik dibagi menjadi 7 tahapan penting, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawasan, yang keempat pengadaan, yang kelima pencatatan, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh pemeliharaan. Sistem logistik. Sistem logistik merupakan segala bentuk fasilitas yang digunakan untuk menyalurkan logistik. Fasilitas ini terwujud dalam sebuah rangkaian sistem agar semuanya berjalan sesuai rencana. Ada 5 komponen yang harus diperhatikan dalam sistem logistik, yakni yang pertama transportasi, yang kedua lokasi, yang ketiga persediaan, yang keempat komunikasi, dan yang kelima adanya penyimpanan. Yang ketiga, website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web di internet. Alasan seseorang mengunjungi website adalah karena konten yang tersedia di website tersebut. Adapun fungsi website sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi. Yang kedua, memperluas jangkauan bisnis. Yang ketiga, komunikasi dan interaksi. Yang keempat, media pemasaran dan promosi. Adapun jenis-jenis website sebagai berikut. Yang pertama, website e-commerce. Yang kedua, blog. Yang ketiga, portal berita. Yang keempat, sosial media. Yang kelima, website hiburan. Yang keempat, teori kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Dalam software development lifecycle, yaitu yang pertama requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Ada 5 tahapan pada metode waterfall menurut Ian Sommerville, yakni requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Sedangkan menurut Reisman, langkah-langkah dalam metode waterfall dimulai dari requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Tahapan dalam melakukan metode waterfall, yaitu A. Requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan mematuhi bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya.
B. Sistem dan software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirement analysis. Selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. C. Implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. D. Integration and system testing. Setelah seluruh unit, ada modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi. Selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Yang E. Operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, teori metode penelitian. Metode pengembangan sistem dengan menggunakan metode waterfall, yaitu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan sistem perangkat lunak, dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC, dan metode waterfall juga merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Implementasi teknik pengujian black box. Pengujian yang akan digunakan adalah black box agar kualitas software lebih baik. Metode black box testing adalah sebuah metode yang dipakai untuk menguji sebuah software tanpa harus memperhatikan detail software. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Teknik-teknik black box testing. Ada beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk menguji perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. A. All pair testing. B. Boundary value analysis. C. Cause effect graph. D. Equivalence partitioning. A. Fuzzy. F. Orthogonal array testing. G. State transition. Keuntungan. Ketika behavioral testing digunakan dalam pengujian perangkat lunak, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengujian tersebut, yaitu penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Yang ketiga, pengembang dan penguji memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, penguji tidak perlu memeriksa kode. Yang kelima, memungkinkan penguji dan pengembang bekerja secara independen. Adapun kekurangan. Selain memiliki keuntungan, behavioral testing juga memiliki kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangannya. A. Memiliki kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi karena kurang teliti dan tidak adanya pengetahuan teknis. B. Ada bagian back-end yang tidak diuji sama sekali. C. Kemungkinan pengujian dilakukan kembali oleh programmer. Yang ketiga, hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian. A. Hasil pengujian sistem. Peneliti sudah melakukan dengan metode pengujian kotak hitam atau black box testing. Pengujian kotak hitam adalah pengujian dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Yang A. Tampilan antarmuka atau user interface. Adanya tampilan sebagai berikut. Yang pertama, tampilan antarmuka menu login. Yang kedua, menu create account. Yang ketiga, menu utama admin atau dashboard. Yang keempat, menu stok barang. Yang kelima, menu info permintaan barang. Yang keenam, menu info pengembalian barang. Yang ketujuh, menu data belanja. Yang kedelapan, menu rekap penjualan barang.
Yang ke-9, menu rekap pembelian barang. Yang ke-10, menu utama logistik atau dashboard. Yang ke-11, menu permintaan barang. Yang ke-12, menu pengambilan barang. Yang ke-13, menu data barang. Yang ke-14, menu data supplier. Yang ke-15, menu data rak. Yang kedua, kesimpulan penelitian. Bagian logistik akan dengan mudah mengetahui daftar inventory perusahaan. Pengujian tidak harus mengerti bahasa pemrograman untuk membangun perangkat lunak. Selain itu, penguji juga tidak harus memeriksa keseluruhan kode, namun pengujian ini juga memiliki kelemahan karena penguji tidak perlu mengetahui serta memeriksa kode. Ada peluang terdapat kesalahan yang tidak terdeteksi pada bagian kode. Yang keempat, analisa. Dalam penelitian ini sangat baik dengan adanya perancangan sistem manajemen logistik berbasis website agar dapat memudahkan bagian administrasi dalam mengelola dan membuat laporan logistik. Dengan demikian, peneliti sudah tepat untuk merancang sistem terbaik untuk di bagian logistik. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.